Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Nova. Pada video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang PowerPoint saya yang berisikan tentang rancangan usaha yang ingin saya buat. Oke, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa simak di slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya atau slide 2 ini, ada judul usaha yang ingin saya buat atau judul produk yang ingin saya buat, yaitu baju kaos sederhana. Baju kaos sederhana di kalangan anak muda banyak disebutkan nama-nama lain seperti ada yang menyebutnya baju distro, baju clothing, baju bermerek, baju brand ataupun yang lainnya. Namun pada video saya kali ini saya ingin mengangkat tema yaitu baju kaos sederhana. Mengapa sederhana? Nanti saya akan jawab di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang baju kaos sederhana, di slide ini ada kata-kata inspirasi dari seorang pengusaha asal Bali, yaitu I Gusti Ngurah Anom atau yang sering kita panggil akrab dengan panggilan Aji Krishna, adalah seorang pengusaha Krishna oleh-oleh khas Bali. Nah, jadi saya sangat terinspirasi dari kata-kata beliau yaitu terus berinovasi dan eksekusi ide. Menurut saya, melalui eksekusi ide dan terus berinovasi, wirausaha muda dapat menciptakan produk-produk atau kualitas produk yang baru dan menarik serta unik. Nah, saya sangat terinspirasi dari kata-kata beliau dan kisah hidup beliau. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak beliau di dalam berwirausaha. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya adalah pengertian tentang baju kaos sederhana itu sendiri. Sebelum kita masuk ke baju kaos sederhana, kita harus pahami tentang pengertian baju kaos. Kaos adalah pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas, biasanya lengan pendek, atau sering kita sebut dengan t-shirt. Disebut demikian karena bentuknya. Jadi baju kaos sederhana adalah salah satu outfit yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Nah, baju kaos sederhana ini sangat cocok dikenakan oleh segala usia, segala jenis gender atau kalangan, dan segala jenis umur, mulai dari bayi, remaja maupun dewasa. Nah, untuk sederhana, kenapa sederhana? Karena saya ingin memunculkan motif-motif atau desain-desain bentuk baju yang sangat sederhana mungkin. Karena menurut saya kesederhanaan dan keklasikan memiliki daya tarik yang unik bagi konsumen. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini teman-teman bisa melihat visi dan misi dari usaha saya. Yang pertama adalah visi. Visi dari usaha saya adalah menjadi wirausaha muda yang cerdas dan mandiri. Visi tersebut saya ingin menjadi wirausaha yang masih berusia muda dan memiliki kecerdasan dan kemandirian di dalam memunculkan ide-ide gagasan tentang produk. Yang kedua adalah misi dari usaha saya, yaitu memberikan kualitas produk yang unggul dan mengangkat kearifan lokal budaya Nusantara sebagai motif produk, memberikan kenyamanan bagi konsumen, mampu bersaing dengan produk luar tanpa menjelekkan dan merendahkan. Nah, teman-teman bisa melihat di slide saya ini bahwa misi saya dalam berusaha seperti memberikan kualitas produk yang sangat unggul atau yang unggul, mengangkat budaya kearifan lokal dan memberikan kenyamanan konsumen serta mampu bersaing dengan produk tanpa menjelekkan dan merendahkan. Menurut saya sangat banyak sekali corak-corak atau budaya-budaya lokal yang perlu saya angkat dalam mengambil desain produk saya. Saya ingin berinovasi menggunakan produk saya, atau saya ingin berinovasi menggunakan corak-corak kearifan lokal budaya Nusantara dan mengangkatnya ke dalam produk saya, dan sehingga nantinya mampu bersaing tanpa menjelekkan produk-produk dari luar manapun. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada problem dan solution. Nah, jadi masalah yang mendorong saya untuk membuat suatu usaha adalah banyaknya potensi yang dimiliki anak muda yang tak tersalurkan dan maraknya pengangguran di kalangan anak muda. Jadi masalah yang mendorong saya untuk membuat sebuah usaha adalah saya melihat banyaknya potensi di kalangan anak muda yang bisa mungkin desain grafis ataupun menggambar secara baik dan maksimal, namun mereka tidak memiliki pekerjaan. Nah, saya memberikan solusi sehingga saya membuat usaha, dan tujuan atau solusi dari usaha saya yaitu selain menambah penghasilan, saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda yang kreatif dan inovatif serta tak memiliki pekerjaan. Dari problem tadi, saya memiliki solusi untuk selain menambah penghasilan diri saya sendiri, saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan namun memiliki bakat yang kreatif dan sangat inovatif. Oke, kita akan beranjak ke slide selanjutnya.
Nah, pada slide selanjutnya ini teman-teman bisa lihat bagaimana sekilas gambaran dari desain produk saya. Mungkin nantinya ini merupakan salah satu gambaran awal dari produk saya. Mungkin belum semaksimal mungkin, namun di produk-produk saya selanjutnya saya akan berusaha untuk memaksimalkan desain-desain saya. Oke, kita akan menuju slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini berisikan identitas diri saya. Dari tadi saya menjelaskan panjang lebar, namun saya belum memperkenalkan diri saya secara lengkap. Nama lengkap saya adalah Igudin Nanda Nova Jaya. Saya absen 8 dari kelas 10 MIPA 3. Saya mengemban pendidikan di SMA Kristen Harapan. Saya memiliki cita-cita menjadi seorang pengacara, namun saya juga tertarik berkecimpung di dunia usaha, khususnya di usaha busana anak muda atau yang sering disebut dengan clothing ataupun distro. Nah, ini merupakan biodata diri saya, mungkin teman-teman bisa baca dan kita akan beranjak ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini merupakan analisis pemasaran. Di dalam berusaha atau berwirausaha, teman-teman harus memperhatikan analisis pemasaran. Nah, karena analisis pemasaran ini sangat penting untuk menentukan bagaimana sih keperluan konsumen atau kebutuhan konsumen. Nah, teman-teman mampu mengelompokkan segmen dengan baik dan menentukan jenis promotion atau memberikan produk yang baik, menentukan tempat atau memberikan ruang untuk terjadinya transaksi, positioning yaitu menghasilkan ide-ide atau gagasan yang kreatif, serta menentukan target dan harga atau range yang teman-teman ingin berikan kepada konsumen. Nah, jadi ini harus teman-teman pikirkan secara matang ketika teman-teman ingin memberikan atau membuat sebuah produk. Nah, teman-teman bisa lihat di slide saya, ini merupakan gambaran dari analisis pemasaran yang saya buat. Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada yang disebut dengan analisis SWOT. Nah, teman-teman bisa perhatikan di slide saya. Yang pertama itu ada kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman. Teman-teman harus bisa memperhatikan bagaimana sih baik dan buruknya produk yang teman-teman buat dan bagaimana sih ancaman-ancaman dari produk yang teman-teman buat. Nah, selain itu juga teman-teman harus bisa memperhatikan kekuatan ataupun kelebihan produk yang teman-teman buat. Nah, teman-teman bisa memahami hal itu pada slide saya ini, yaitu mulai dari kekuatan produk dan apa sih kelebihan produk teman-teman. Ya, itu yang kedua ada kesempatan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan segala jenis teknologi pada masa sekarang untuk memasarkan produk teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat kelemahan. Kelemahan mungkin produk teman-teman banyak saingannya ataupun apa kualitas ataupun apa, mungkin teman-teman itu bisa cek secara teliti. Dan ancaman, mungkin ancaman seperti motif-motif atau akun pemasaran teman-teman itu bisa dibajak ataupun bisa dihack pada orang-orang yang mungkin oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan mungkin ketika teman-teman melaksanakan pengiriman, mungkin di perjalanan mungkin produk teman-teman karena kemasannya ataupun situasi di jalan mungkin kurang memungkinkan, sehingga menghasilkan produk teman-teman ketika berada di tangan konsumen menjadi rusak. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan agar bagaimana sih produk teman-teman bisa selamat hingga di tangan konsumen dan konsumen merasa puas di saat membeli produk teman-teman. Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada analisis keuangan. Analisis keuangan sangatlah penting untuk menentukan harga jual, bagaimana modal yang teman-teman harus keluarkan, dan bagaimana sih berapa keuntungan yang teman-teman ingin peroleh dari hasil penjualan produk teman-teman. Nah, semisalnya nih saya membuat ilustrasi atau membuat contoh dari analisis keuangan dari produk saya, yaitu jumlah untuk produksi saya ingin memproduksi 20 baju misalnya. Teman-teman bisa melihat bagaimana biaya tetap saya, biaya tidak tetap yang mulai dari biaya tetap yang terdiri dari peralatan dan promosi, biaya tidak tetap yang terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja, dan teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman harus menentukan harga pokok atau modal produksi teman-teman. Teman-teman bisa melihat di slide saya. Dan mungkin teman-teman ingin menentukan laba, mungkin teman-teman ingin mencari laba sebesar-besarnya hingga 30% bahkan lebih, ke teman-teman itu akan atur sendiri. Dan teman-teman bisa memperhatikan di slide saya untuk menentukan harga jual. Bagaimana hitungannya, bagaimana
teman-teman memberikan harga jual yang tepat ke konsumen sehingga teman-teman tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami permasalahan di dalam modal ataupun keuangan teman-teman ketika memiliki usaha. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang teman-teman ingin buat. Nah, karena saya ingin membuat baju kaos sederhana, pasti produk utama atau media utamanya itu adalah baju kaos. Nah, selain itu kita dilihat dari bahannya ada cat sablonnya dan kertas kalkir. Nah, di samping itu kita juga harus memperhatikan alat. Nah, alat di dalam karena saya menggunakan atau mempresentasikan tentang teknik sablon secara manual. Jadi alat yang pertama itu adalah kel, mesin press, screen sablon dan meja sablon. Nah, untuk penggunaan dari benda-benda ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah proses pembuatan sekaligus pembahasan dari alat-alat yang saya paparkan tadi. Yang pertama adalah proses abstrak. Proses ini bertujuan untuk memindahkan gambar sketsa dari kertas kalkir ke bagian kain screen sablon. Nah, jadi dari kertas kalkir yang tadi itu memiliki fungsi untuk mentransfer, mungkin teman-teman mengetahui istilah transfer paper, mungkin mentransfer dari media digital melalui komputer. Kertas kalkir ini mentransfer corak atau motif yang ingin teman-teman cetak ke kain sablon melalui kertas kalkir dan melalui proses abstrak ini. Oke, kita akan lanjut ke proses yang kedua, yaitu pembersihan screen sablon. Ketika teman-teman selesai mengabstrak, mungkin saja ada sisa-sisa abstrak yang kurang baik ataupun mengganggu dari sketsa yang ingin teman-teman cetak. Sehingga pembersihan screen bertujuan sangat penting, yaitu proses ini bertujuan membersihkan sisa hasil abstrak pada screen agar saat digunakan hasilnya sangat maksimal. Dalam pembersihan ini teman-teman juga harus melaksanakannya atau melakukannya dengan sangat teliti dan agar memperoleh hasil yang sangat maksimal. Yang ketiga adalah proses sablon. Setelah semuanya siap, proses sablon akan dimulai. Tahap pertama menuangkan cat sesuai sketsa. Setelah itu letakkan baju di bawah screen dijepit pada meja sablon, lalu mulai ratakan cat atau proses memberikan warna menggunakan alat rakel. Seperti yang saya katakan tadi, screen dan rakel ini tidak bisa dipisahkan dalam proses sablon. Nah, screen itu berfungsi untuk meratakan cat yang ada pada rakel itu berfungsi untuk meratakan cat yang ada pada screen, atau sebagai alat untuk memberikan warna, dan sedangkan screen itu menjadi alat utama dalam pencetakan sablon. Nah, sehingga alat-alat yang mendukung sablon yang lainnya itu bisa bekerja dengan baik melalui screen dan sablon ini, seperti cat ataupun apapun yang ingin kalian gunakan di saat pewarnaan. Nah, yang keempat adalah proses press. Nah, proses press ini bertujuan untuk merekatkan atau memberikan efek kuat kepada jenis sablon yang ingin kalian pilih. Yaitu pada proses ini baju yang telah diberi warna akan dipres dengan mesin bersuhu panas yang bertujuan untuk memperkuat cat sablon dan mengeringkan cat jika ada yang basah. Pada proses ini juga bisa dilakukan cek quality. Ya, cek quality pada produk yang kalian buat itu sangatlah penting karena di sanalah kalian mengetahui bagaimana kelemahan dan kelebihan produk. Misalnya pada produk kalian ada warna-warna yang blobor ataupun jaritan yang rusak, di sana kalian bisa benahi dan kalian bisa melihatnya atau mengecek kembali secara teliti. Nah, kita akan beranjak ke slide selanjutnya. Nah, ini ada kata-kata motivasi atau inspirasi dari saya ketika teman-teman ingin menggeluti dunia usaha, yaitu mulai saja dulu. Ketika kalian ingin memiliki sebuah usaha atau mempunyai ide atau gagasan untuk membuat usaha, kalian coba mulai saja dulu. Kalian jangan dulu berpikir yang jangka panjang seperti nanti takut gagal ataupun apa. Yang pasti kalian bisa memulai usaha kalian saja dulu. Mungkin urusan seperti kegagalan ataupun apa itu mungkin pasti ada, namun kalian urus itu nanti di akhir. Yang penting kalian bisa memberikan apresiasi pada diri kalian bahwa kalian mampu menciptakan suatu produk atau kalian mampu dulu untuk berusaha memulai dan menciptakan sebuah usaha yang ingin kalian atau yang ingin kalian tekuni. Nah,
kita akan beranjak ke slide selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih. Nah, terima kasih Ibu Dewi dan teman-teman semua yang telah menonton presentasi saya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi wirausaha yang sukses. Begitu juga teman-teman semua bisa memiliki usaha yang sukses sesuai dengan harapan yang kalian inginkan. Jadi terima kasih teman-teman yang telah menonton video presentasi saya. Nah, mungkin teman-teman ingin mensupport usaha saya, bisa dikepoin IG-nya atau di follow IG-nya @readable_cloud. Mungkin teman-teman bisa mengapresiasi produk saya ketika saya nanti sudah launching, dan mungkin teman-teman berminat untuk memfollow dari Instagram usaha saya. Mungkin jika ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di nomor yang telah saya terterakan. Nah, oke, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, ucapan sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari presentasi, dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas, atau mohon maaf jika ada materi yang kurang bisa dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku guru kewirausahaan dan PKWU saya di SMA Kristen Harapan Denpasar. Terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan semua bisa diberikan manfaat dan diberikan ilmu ataupun pengetahuan di video presentasi saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih sebesar-besarnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian merasa tertarik ataupun merasa memerlukan atau ingin men-share atau membagi tentang video saya ini ke teman-teman, kalian mungkin bisa subscribe channel saya ini. Dan jika kalian menyukai channel saya dan video saya ini, mungkin teman-teman bisa like, dan mungkin jika teman-teman merasa ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman juga bisa men-share video saya ini. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa share dan berbagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa semangat terus dalam berkarya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.